Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Julia dengan NIM 2203023. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Baiklah, di sini saya akan mereview sebuah film dan mengaitkannya dengan sebuah teori psikologi dengan judul film The Man Called Otto. Baiklah, adapun sinopsis dari film The Man Called Otto ini adalah sebuah film drama komedi tahun 2022 yang disutradarai oleh Mark Forster, dibintangi oleh Tom Hanks dalam peran utama sebagai Otto Anderson, seorang pria tua berusia 60-an yang hidup dalam rutinitas yang kaku dan teratur di sebuah kompleks apartemen suburan di Pittsburgh. Otto, mantan insinyur kereta api yang baru saja pensiun, adalah sosok yang sinis, mudah marah, dan sangat menghargai aturan. Ia bahkan membuat daftar aturan untuk tetangga-tetangganya. Hidupnya yang kesepian dipenuhi oleh kenangan pahit dari masa lalu, termasuk kehilangan istri tercintanya, yaitu Sonya, yang meninggal beberapa tahun sebelumnya. Dalam isolasi emosionalnya, Otto merasa dunia telah meninggalkannya dan ia mulai merencanakan akhir hidupnya sendiri. Namun segalanya berubah ketika keluarga baru pindah ke apartemen sebelahnya. Marisol diperankan Mariana Trevino, seorang wanita imigran dari Meksiko yang ceria, energik, dan penuh semangat bersama suaminya yaitu Tommy dan dua anak perempuan mereka, membawa angin segar ke lingkungan itu. Awalnya Otto menolak mereka dengan sikap bermusuhan. Ia mengeluh tentang mobil mereka yang parkir sembarangan, musik yang terlalu keras, dan pelanggaran aturan lainnya. Tapi Marisol yang tidak mudah menyerah mulai melibatkan Otto dalam kehidupannya sehari-hari mereka, dari membantu memperbaiki rumah hingga mengajaknya makan malam. Dan melalui interaksi ini, Otto secara bertahap terbuka. Ia membantu Marisol dengan masalah pribadinya, seperti kesulitan keuangan dan tantangan sebagai orang tua tunggal setelah Tommy meninggal dalam kecelakaan. Film ini mengungkapkan latar belakang Otto melalui kilas balik masa kecilnya yang sulit, pernikahannya yang bahagia dengan Sonya, dan bagaimana ia belajar untuk lebih fleksibel. Ada momen-momen komedi yang lucu seperti Otto belajar menggunakan ponsel atau terlibat dalam petualangan kecil. Tetapi ada juga adegan-adegan yang mengharukan tentang kerugian, pengampunan, dan menemukan tujuan baru di usia senja. Baiklah, adapun teori psikologi yang berhubungan dengan film The Man Called Otto ini, yang pertama ada teori biopsikososial, dikembangkan oleh George Engel, menjelaskan bahwa kesehatan dan perilaku manusia dipengaruhi oleh integrasi 3 faktor. Yang pertama biologis, yaitu faktor fisik dan genetik. Yang kedua psikologis, yaitu emosi, kognisi, dan kepribadian, serta sosial, seperti lingkungan, hubungan, dan budaya. Dalam film ini, teori ini dapat diterapkan pada karakter Otto untuk memahami perjalanan depresinya dan pemulihannya. Yang pertama ada faktor biologis. Otto mengalami penuaan yang mempengaruhi kesehatan fisiknya, seperti kesulitan bergerak dan penyakit kronis. Misalnya, ia sering disebutkan memiliki sakit jantung atau kelelahan. Ini mencerminkan bagaimana perubahan biologis akibat usia tua berkontribusi pada isolasi dan kecenderungan bunuh diri, sesuai dengan penelitian yang menunjukkan risiko depresi meningkat pada lansia karena penurunan fungsi otak dan hormon. Yang kedua ada faktor psikologis. Otto menderita depresi berat, terutama dari kehilangan istri dan rasa putus asa yang membuatnya melihat hidup ini sebagai beban. Ini terlihat pada perilakunya yang kaku, sinis, dan obsesif terhadap aturan, yang merupakan mekanisme coping psikologis untuk menghindari kerentanan emosional. Teori ini menjelaskan bagaimana pikiran negatif dan trauma masa lalu memperburuk kondisinya, tetapi juga membuka jalan untuk perubahan melalui intervensi psikologis seperti terapi informal melalui persahabatan. Adapun faktor sosial, yaitu isolasi sosial Otto diperparah oleh lingkungan tetangga yang asing dan perubahan komunitas. Misalnya, yaitu tetangga baru yang imigran, namun hubungan dengan Marisol dan keluarganya sebagai faktor sosial positif membantu pemulihannya. Ini sesuai dengan teori biopsikososial, di mana dukungan sosial dapat memoderasi dampak biologis dan psikologis, seperti yang ditunjukkan studi tentang bagaimana
koneksi interpersonal. Mereka mengurangi risiko bunuh diri pada lansia. Jadi secara keseluruhan, film ini menggambarkan interaksi ketiga faktor ini. Penuaan biologis memicu depresi psikologis yang diperburuk oleh isolasi sosial, tetapi akhirnya diatasi melalui koneksi sosial baru. Yang kedua itu ada teori humanistik. Teori humanistik yang dikembangkan oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers menekankan potensi manusia untuk pertumbuhan pribadi, akulasi diri, dan pemenuhan kebutuhan hierarki dari fisiologis hingga aktualisasi diri. Rogers menambahkan konsep yaitu penerimaan tanpa syarat sebagai kunci untuk perkembangan diri. Dalam film ini, teori ini cocok untuk menganalisis transformasi Otto dari individu yang terjebak dalam kehidupan stagnan menjadi seseorang yang menemukan makna. Hierarki kebutuhan Maslow. Otto awalnya terjebak di tingkat kebutuhan dasar. Kebutuhan fisiologis dan keamanan terpenuhi, ia memiliki rumah dan pensiun. Tetapi kebutuhan dan cinta dan penghargaan, belongingness dan esteem terabaikan akibat kehilangan istri dan pekerjaan. Ini membuatnya stagnan, tidak mencapai aktualisasi diri. Melalui integrasi dengan tetangga, ia mulai memenuhi kebutuhan sosial, membuat Marisol dan keluarga yang membangun rasa penghargaan, dan akhirnya aktualisasi diri, di mana ia menemukan tujuan baru dalam membantu orang lain. Adapun konsep Rogers ini, film menunjukkan bagaimana dari Marisol dan anak-anaknya membantu Otto menerima dirinya sendiri. Mereka menerima kekurangan tanpa syarat, mendorongnya untuk membuka diri dan tumbuh. Ini mencerminkan proses terhadap humanistik di mana individu seperti Otto yang awalnya defensif belajar self-actualization melalui empati dan dukungan, bukan paksaan. Adegan di mana Otto belajar tersenyum dan terlibat dalam komunitas mengilustrasikan pertumbuhan ini. Teori ini menyoroti optimis humanistik bahwa manusia memiliki kapasitas bawaan untuk kebaikan seperti yang ditunjukkan Otto yang berubah dari egois menjadi altruistik, menemukan makna hidup melalui hubungan autentik. Jadi, secara keseluruhan, Otto Anderson dalam film The Man Called Otto ini menunjukkan tipe kepribadian yang kaku, terorganisir, introvert, dan sinis, dengan kecenderungan perfeksionis dan kesulitan menerima perubahan. Mungkin itu saja review film dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.